Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai tapera, di mana pemerintah menetapkan iuran atau potongan gaji sebesar 3% dari masing-masing pegawai swasta. Jadi sebelum saya bahas lebih dalam mengenai apa itu tapera, perlu diketahui juga kalau sebelum nama tapera itu dulu namanya Bapertarum Bapak Ibu. Jadi untuk tapera dan atau Bapertarum ini dikhususkan untuk perumahan. Namun ketika Bapertarum, nama Bapertarum itu dikhususkan bagi penyedia rumah ya, untuk ASN, khusus untuk ASN. Namun seiring berjalannya waktu, aturan-aturan yang ada di tapera ini berkembang ya, berkembang dan berubah nama di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu namanya BP Tapera ya. Kemudian di tahun 2020 juga ada perubahan mengenai aturan tentang tapera, dan sekarang ada revisi lagi yang terbaru 2024 mengenai iuran tapera ini diwajibkan untuk pegawai swasta yang baik itu standar UMK atau UMR, nanti akan dipotong 3%. Nah, ketika saya mengetikkan kata kunci tapera di mesin pencarian, di sini langsung muncul berita-berita yang berkaitan tentang iuran ya, iuran gaji pegawai swasta harus menyetorkan sebesar 3% dari jumlah gaji yang diterima. Jadi 2,5% dari gaji Bapak Ibu ya sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri. Nah, untuk yang 0,5%-nya ditanggung oleh perusahaan atau dari perusahaan. Jadi totalnya 3%. Nah, apa sih yang mendasari dari iuran ini? Di sini ada hasil revisian ya, Bapak Ibu bisa dicek di peraturan.ppk.go.id. Aturan yang menjelaskan bahwa tentang peraturan pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP nomor 25 tahun 2020. Untuk proses pengelolaan tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Apa sih maksud dari penjelasan ini? Baik, nanti saya akan jelaskan ya Bapak Ibu, kalau yang masih bingung. Jadi untuk program tapera ini sebenarnya bukan asuransi. Artinya ketika Bapak Ibu misalnya menjadi peserta dan wajib iuran 2,5% atau 3% dari total gaji Bapak Ibu. Nah, selama jadi peserta, maka Bapak Ibu mendapatkan program-program yang ada di tapera. Namun ketika Bapak Ibu itu tidak mengklaim atau tidak pernah menggunakan program tersebut, uang Bapak Ibu selama dikumpulkan jangka waktu tertentu ya, selama Bapak Ibu itu masih bekerja di perusahaan tersebut, maka dana itu bisa dicairkan dengan saldo yang tertera di akun Bapak Ibu ya. Jadi modelnya itu ketika Bapak Ibu belum pernah menggunakan program tapera, maka Bapak Ibu bisa mengambilnya kembali ya, dengan catatan Bapak Ibu sudah selesai atau sudah pensiun di perusahaan tersebut. Namun ketika sudah menjadi sudah menjadi peserta, terus Bapak Ibu pengen menggunakan program tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di tapera tersebut, karena Bapak Ibu itu sebagai pesertanya gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana keuntungan, tujuan, dasar hukum dan lain sebagainya mengenai tapera. Nah, di sini Bapak Ibu kalau untuk mempelajari ya, silakan Bapak Ibu bisa download di peraturan.ppk.go.id. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi untuk tapera ini pengerahan dananya ada 3 ya, ada 3 poin. Pengerahan dana tapera itu merupakan aktivitas pengumpulannya dari peserta. Siapa sih pesertanya? Pesertanya itu pekerja dan pekerja mandiri. Nah, pekerja di sini Bapak Ibu bisa jadi PNS ya, kemudian P3K, kemudian pegawai swasta yang menerima UMK dan UMR. Nah, untuk pekerja mandiri ini sama halnya ketika Bapak Ibu
miliki seperti masyarakat ya gitu ya, seperti Bapak Ibu berjualan, kemudian intinya tanpa naungan hukum gitu, atau tanpa naungan perusahaan, intinya pekerja mandiri, ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai peserta tapera, karena ini adalah tabungan ya. Perlu ditekankan, tapera ini bukan asuransi, tapi tapera ini adalah tabungan. Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan program tersebut, maka Bapak Ibu duitnya utuh ya. Nah, kemudian yang kedua, pengerahan dananya itu dari bank kustodian sebagai pengumpul administrasinya. Jadi bank kustodian ini bank yang nantinya bekerja sama dengan tapera. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan program tersebut, maka akan menggandeng bank-bank yang sudah bekerja sama dengan tapera, seperti bank BUMN, kemudian bank pemerintah daerah ya. Ini nanti akan digandeng oleh tapera. Kemudian sumber dana tapera, poin ketiga ini berasal dari simpanan peserta dan sumber dana lainnya ya, seperti Bapak Ibu mengeluarkan 3%-nya dari gaji, ini nanti akan dikerahkan atau bagian dari pengerahan dana tapera. Program yang ditawarkan oleh tapera ini, di sini ada program-program tentang program pembiayaan kepemilikan rumah pertama ya. Ini bagi pasangan muda-mudi yang ingin memiliki rumah, bisa mengajukan KPR. Kemudian ada program pembiayaan perbaikan rumah pertama bagi Bapak Ibu yang misalnya ASN atau yang peserta lah ya, yang peserta ingin mengajukan perbaikan rumah, maka bisa diajukan dengan pembiayaan dari tapera. Kemudian ada KBR, di mana KBR ini rumah pertama di atas tanah pribadi. Bapak Ibu misalnya pengen membangun rumah, tapi sudah memiliki tanah, ya bisa mengajukan program KBR ini, dengan catatan Bapak Ibu harus menjadi peserta terlebih dahulu ya. Kemudian ada yang terakhir FLPP atau program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat non ASN. Nah, di luar ASN, Bapak Ibu juga bisa memiliki pembiayaan kepemilikan rumah, misalnya membeli rumah second atau intinya tentang rumah lah ya. Nah, ini bisa diajukan, dan ini berlaku juga buat yang non ASN, peserta yang non ASN. Karena sebelumnya untuk tapera ini saya share tadi ya, dikhususkan buat ASN. Nah, sekarang ada aturan yang baru di tahun 2020. Ini terbuka buat masyarakat umum. Kemudian revisi dari tahun 2020, ada aturan 2024, maka terbuka untuk siapapun, khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan di APBD dan APBN atau UMK dan UMR. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.